Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang dapat berjumpa lagi dengan Anda semua. Saya akan coba mengangkat tema kali ini dengan judul bekerja, olahraga, aktivitas seksual yang berlebihan dapat menimbulkan penyakit bagi kita. Karena kanal ini dibuat untuk edukasi pengobatan klasik atau tradisional, sebelum kita masuk ke topik ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dalam teori pengobatan tradisional Tiongkok, bekerja berlebihan, olahraga berlebihan, dan aktivitas seksual yang berlebihan dapat menyebabkan penyakit karena mengganggu keseimbangan energi vital tubuh, yaitu energi serta keseimbangan yin dan yang. Yang dimaksud dengan kerja berlebihan bukanlah pekerjaan fisik, tapi bekerja dalam waktu yang sangat lama, bahkan bertahun-tahun. Kerja berlebihan menjadi penyebab penyakit karena gaya hidup yang terkait dengannya biasanya juga melibatkan pola makan yang tidak teratur dan beberapa tekanan emosional, terutama rasa kekhawatiran. Sangat banyak orang saat ini yang telah kehilangan keseimbangan antara pekerjaan dan istirahat. Misalnya, seseorang harus bangun pagi jam 6 untuk naik kereta jam 6 tersebut untuk pergi ke kantor untuk bekerja. Di kantor, dia sibuk mengerjakan pekerjaan kantor sepanjang hari dalam kondisi tekanan atau stres, lalu pulang ke rumah, sampai di rumah jam 8 malam. Seringkali ini juga melibatkan makan tidak teratur karena sangat banyak orang melaporkan bahwa makan siang terdiri dari makanan siap saji atau instan yang dapat dikonsumsi di meja seseorang sambil bekerja. Ritme kerja seperti ini benar-benar menghabiskan energi dan merupakan penyebab utama penyakit di kehidupan modern. Setiap kali kita bekerja atau berolahraga, kita menggunakan energi. Setiap kali kita beristirahat, energi tersebut dikembalikan atau dipulihkan. Ada dua jenis energi yang harus diperhatikan di sini. Pertama, energi setelah lahir, bersifat yang, dan ini disebut juga unsur yang tubuh. Dia dibentuk atas kerjasama lambung dan limpa dalam mengolah makanan setiap hari. Aktivitas ini terus-menerus dilakukan agar dapat mengisi ulang dan menyediakan energi untuk aktivitas sehari-hari kita. Kedua, ada energi sebelum lahir yang disebut unsur yin qi tubuh. Ini dititipkan sejak atau sebelum lahir, yang menjadi modal hidup atau makanan dasar tubuh kita untuk ketahanan tubuh kita jangka panjang terhadap penyakit. Dalam aktivitas sehari-hari, kita bekerja dan berolahraga, kita biasa menggunakan energi, khususnya energi yang berunsur yang. Dalam keadaan normal, yang qi habis dalam pekerjaan yang kita lakukan dan olahraga yang kita lakukan. Dan ini akan cepat pulih dengan pola makan dan istirahat yang tepat. Jika kita memeriksa denyut nadi seseorang yang telah bekerja sangat keras selama seminggu, apakah itu sedang mengerjakan ujian, apakah itu aktivitas begadang sampai dini hari, apa itu karena mengkonsumsi makanan-makanan yang jelek, denyut nadinya mungkin akan terasa lemah dan dalam. Jika orang tersebut memiliki istirahat yang cukup dan pola makan yang baik, denyut nadinya akan kembali normal dalam waktu sekitar 2-3 hari. Ini menunjukkan bahwa unsur yang qi dapat dengan cepat habis. Ia juga dapat dengan cepat dipulihkan dengan istirahat. Dalam situasi seperti itu, pasien tidak membutuhkan perawatan apapun, tetapi hanya istirahat. Namun, jika seorang bekerja sangat keras di luar titik di mana energi dapat memenuhi permintaan,
maka seseorang dipaksa untuk menggunakan unsur yin qi tubuh untuk menghadapi tuntun gaya hidup ini. Jadi yin qi akan mengganti yang qi. Pada fase ini atau pada tahap ini, unsur yin akan mulai terkuras dan gejala kekurangan yin akan muncul. Ketika pada fase ini, istirahat yang cukup tidak akan membantu situasi dengan cepat. Dan situasi hanya akan diperbaiki dengan perubahan radikal dalam rutinitas kita. Tentunya dengan lebih banyak istirahat secara teratur. Nah, sebagian besar orang ini akan berpikir bahwa liburan dengan waktu yang singkat, berjemur di bawah sinar matahari, akan mengisi kembali energi mereka setelah bertahun-tahun mereka bekerja terlalu keras. Ini pasti tidak demikian, karena yin mereka akan diisi ulang hanya secara bertahap dalam jangka waktu yang lama. Dengan mengubah gaya hidup, seseorang menjadi bekerja dengan jam kerja yang jauh lebih pendek dan lebih banyak istirahat secara teratur. Kerja berlebihan seperti yang dijelaskan di atas selama bertahun-tahun merupakan penyebab utama defisiensi yin, dan khususnya defisiensi yin ginjal. Dalam beberapa kasus ini juga dapat menyebabkan defisiensi esensi ginjal. Kerja dengan tekanan mental yang berlebihan adalah jenis kerja berlebihan lainnya. Dalam hal ini, orang tersebut tidak harus menjalani kehidupan yang sibuk seperti yang dijelaskan di atas, tetapi bekerja berjam-jam dalam pekerjaan menetap yang melibatkan pekerjaan mental. Kerja mental dan konsentrasi yang berlebihan akan melemahkan limpa. Pekerjaan fisik yang berlebihan termasuk pekerjaan fisik selama pekerjaan seseorang seperti mengangkat, memindahkan barang, latihan fisik yang berlebihan seperti latihan nge-gym, olahraga yang berlebihan seperti sepak bola, angkat beban yang berlebihan, atau tarian yang berlebihan, dan lain-lain. Olahraga dalam jumlah yang masuk akal tentu saja bermanfaat dan penting untuk kesehatan yang baik. Tetapi, olahraga yang dilakukan sampai kelelahan akan menguras energi. Olahraga yang berlebih sangat berbahaya jika dilakukan selama masa pubertas, terutama untuk anak perempuan yang nantinya dapat mengalami masalah menstruasi. Jenis olahraga tertentu juga dapat menyebabkan stagnasi energi di area tertentu. Misalnya, akan mempengaruhi pinggang. Jogging akan mempengaruhi lutut dan tenis siku. Pengangkatan yang berlebihan seperti yang sering terjadi dalam usaha bangunan atau rumah akan melemahkan ginjal dan pinggang. Kurang olahraga juga menjadi penyebab penyakit. Olahraga teratur penting untuk melancarkan sirkulasi energi. Kurang olahraga akan menyebabkan stagnasi energi dan dalam beberapa kasus akan muncul kelembapan. Latihan yoga atau Tai Chi Chuan yang tujuan untuk mengembangkan energi dan bukan hanya untuk otot, sangat bermanfaat dan harus direkomendasikan untuk mereka-mereka penderita kekurangan energi yang, atau mereka-mereka yang kekurangan atau energi yang kekurangan atau tidak mencukupi untuk melakukan latihan yang berat. Penting, tapi tidak sulit untuk membuat orang memahami bahwa kesehatan dan kebugaran adalah dua hal yang berbeda dan keduanya tidak selalu sama. Seseorang mungkin sangat bugar, dia mampu melakukan olahraga berat untuk jangka waktu tertentu, bahkan lama, misalnya sprint atau maraton, tetapi itu tidak berarti bahwa orang tersebut sehat. Karena latihan fisik umumnya mengembangkan otot dan urat, tetapi tidak serta-merta menyiapkan organ dalam. Sebaliknya, sistem latihan seperti yoga, Tai Chi Chuan,
Pakua, dan Xiang Yi ditujukan untuk melatih otot dan urat, tetapi juga untuk menutrisi organ dalam dan meningkatkan kesehatan. Aktivitas seksual yang berlebihan. Sejak zaman kuno di China, aktivitas seksual berlebihan telah dianggap sebagai penyebab penyakit karena cenderung menguras esensi ginjal. Tetapi di Barat, aktivitas seksual yang berlebihan hampir tidak pernah dianggap merusak kesehatan. Tentu saja sulit untuk mendefinisikan apa itu aktivitas seksual yang normal atau berlebihan, karena ini sebenarnya relatif dan bergantung pada konstitusi dan kekuatan esensi seseorang. Bagi orang dengan ginjal yang lemah, aktivitas seks yang berlebihan akan memberatkan dirinya atau akan memberatkan ginjalnya. Tetapi dia akan dianggap normal bagi orang yang ginjalnya kuat. Sederhananya, seseorang dapat mendefinisikan aktivitas seksual sebagai berlebihan jika itu mengakibatkan kelelahan yang nyata setelah melakukan aktivitas tersebut. Dan terlebih lagi jika hal itu menyebabkan gejala spesifik tertentu seperti pusing, penglihatan kabur, sakit pinggang, lutut lemah, atau lutut nyeri, dan sering buang air kecil. Hal penting yang harus disadari adalah aktivitas seksual harus disesuaikan dengan usia, kondisi fisik, bahkan musim. Aktivitas seksual jelas harus dikurangi jika ada kekurangan energi atau darah, dan khususnya kelemahan pada ginjal. Demikianlah tema ini dapat kita bahas. Bagi teman-teman yang akan bertanya lebih lanjut tentang topik ini, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Sehat selalu.